Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola, momentaris sepak bola dengan kebahagiaan sebahagia kita menyaksikan pertandingan Barcelona yang menang 1-0 lewat gol yang dibantuin sama Leganes ya. Dari Leganes sendiri golnya. Apapun yang terjadi tetap 3 poin. Ya, sebahagia kita menunggu match Barcelona berhadapan dengan Dortmund di lanjutan leg kedua Liga Champions ya, karena sedikit lagi Barcelona mudah-mudahan bisa masuk ke babak semifinal. Oke. Hari ini gua akan bahas seperti biasa karena di episode sebelumnya kita udah mereview match dan bagaimana jalannya pertandingan, dan di kali ini saatnya kita menilai ya individual pemain. Saatnya kita mereview individual pemain, ya siapa aja yang menjadi top yang lagi keren mainnya atau siapa lagi aja yang lagi underperform. Karena mengingat pertandingan yang sangat alot lawan Leganes agak sedikit tumpul di lini depan. Nah, karena tumpul lini depan yang menjadi bagian berperan paling penting ya pasti lini belakang. Kita lihat siapa versi gua, dan gue juga mau tanya sama lu, siapa nanti 3 pemain yang keren saat berhadapan dengan Leganes versi lu, dan siapa yang underperform. Nah, gue juga memberikan informasi seputar informasi tentang Barcelona ya, yang terbaru. Apa aja yang ada di Barcelona, gue akan share. Tapi sebelumnya, ada yang nanya, fungsi absen-absen apa sih bang? Nah, fungsi absen-absen itu sapaan gue ke kalian ya, biar ada interaksi. Terutama khususnya buat temen-temen yang nonton Premier. Jadi ketika Premier, ya udah gue juga bisa baca chat lu secara langsung, gue juga bisa nimpalin apa aja ya komentar-komentar lu yang lagi nonton Premier. Gitu, bukan semata-mata pengen di komen aja, enggak, gue mau interaksi sama kalian biar dialog ini tidak menjadi dialog satu arah gitu ya. Nah, absen-absen dulu dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Maroke, dimanapun kalian berada ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit angkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang udah kerja semoga semakin sukses. Yang temennya masih nyangkut utang, semoga temennya nonton dan abis itu bayar utangnya. Ah, itu dia ya. Sekali lagi mau ngingetin buat teman-teman yang belum subscribe ya, selain Karbolmania yang udah pada subscribe, udah pasti nungguin stay setiap ada video terbaru. Menurut data YouTube, ada beberapa orang yang hanya nonton tapi nggak subscribe ya. Lu gak komen nggak apa-apa, yang penting subscribe dulu biar kita semakin kental nih kekeluargaan kita nih, karena bakal ada playlist baru yang sekiranya bisa menghebohkan jagat atau menghebohkan membuat warna baru di iklim sepak bola Indonesia. Wah lu agak berat tuh ya. Oke, udah di absen-absen. Nah, ini hari ini gue khusus, gue edit-edit dikit, ada bakal grafis yang muncul nanti ya. Dan mungkin ada beberapa video juga yang gue sertakan di video ini. Oke, langsung saja. Lawan Leganes karena skor hanya 1-0 dan itu pun gol bunuh diri. Ya, jadi menurut gue memang di saat match tersebut, man of the match-nya adalah Szczęsny. Tapi buat gue, man of the match-nya adalah Inigo Martinez ya. Inigo Martinez. Kalau ada yang komen kemarin di bawah, keren bang emang Inigo Ramos Martinez, nggak usah pakai nama-nama orang. Gue bukan masalah Ramos pemain Madrid, Ramos pemain yang galak ngotot ketemu orang. Nggak usah, Barcelona is a karakter ya. Siapapun yang main di Barcelona itu orang-orang terpilih, pasti memiliki value atau memiliki karakter yang pas buat Barcelona, sehingga ketika dicampur menjadi Barcelona. Makanya nggak usah Inigo Pepe, Inigo siapa, Doni apa Liga Inggris dulu yang hantem Roy Keane sama Cantona, nggak usah. Udah Inigo Martinez ya. Nih gue keep satu dari top 3 pemain yang keren. Nah, gue mau memberikan info buat kalian bahwa ada yang nanyain Balde cederanya gimana bang? Balde memang cedera, dan sampai sejauh ini dokternya juga belum mengeluarkan vonis karena cederanya hamstring. Ya, dia bukan ACL, bukan geser tulang, bukan saraf kejepit, bukan apa, dia hamstring. Nah, jadi hamstring itu emang nggak bisa diprediksi sesuai dengan
kekuatan orangnya masing-masing gitu. Nah, jadi saran gua buat Balde di Jakarta Selatan ada yang namanya Haji Naim. Ya, Haji Naim boleh kalau ada waktu ya, kalau mepet mau ini rambut gua gatel. Kalau ada waktu boleh main ke Haji Naim atau ke pijat-pijat tradisional di Jakarta. Kalau enggak ke Cimande, di situ katanya minyak Cimande mampu dan bisa meredakan nyeri atau patah tulang. Nah, bisa ke situ ya. Rekomendasi buat Balde, buat kalian yang ada rekomendasi dibawa kemana Balde, karena sejauh ini belum ada vonis dari dokter karena memang hamstring. Ya udah, pemulihannya berdasarkan kekuatan atau struktur yang ada di tubuh dari Balde sendiri. Oke, kalau gue nyaranin Balde Haji Naim ada ya di Kampung Bali, ada tuh Jakarta Pusat, atau ke minyak urut Cimande, ke daerah Cimande. Lu ke Cimande tanya aja mau benerin, atau ke ahli tulang atau kaki mau dibenerin lagi, ada di situ ya. Mau ke daerah Banten juga ada, disemprot, diusap ada, udah pokoknya itu buat Balde. Jadi belum bisa diberitahukan kapan Balde sembuh, tapi seiring berjalannya waktu proses pemulihan harus tetap berjalan. Oke, itu dari Balde. Nah, selanjutnya selain dari Balde, gue mau ngasih tahu bahwa ini yang gue bilang nih, pemain berkelas beda sama pemain jago. Pemain jago dalam 7 pertandingan bisa aja dia 3 match sangat mencolok, tapi sisanya sangat redup. Bisa aja di saat itu menjadi man of the match, tapi setelah itu dia drop gitu kan. Tapi pemain berkelas selalu menjaga kualitas. Dia selalu berada di atas dengan kualitas ya. Apabila teman-teman yang lain sedang under, dia tetap stay ya. Kalau teman-teman lain lagi nggak perform, dia tetap perform. Dia akan selalu memberikan warna yang beda. Dia akan selalu bermain beda dengan pemain-pemain lain ya, yaitu Pedri. Nih guys, ada statistik yang sangat menarik dari Pedri. Nih statistiknya nih. Jadi Pedri itu di La Liga dia menjadi si paling gelandang guys. Ya nih, ini ada data ya. Data jadi untuk passing ya, Pedri di La Liga atau Pedri berhadapan dengan midfielder dari La Liga lainnya. Passing Pedri nomor pertama guys, passing komplit nomor 1. Nah ini kalian baca lah ya, forward passes, short pass complete, long pass complete. Jadi hampir semua kriteria gelandang, hampir semua yang harus dilakukan oleh gelandang, Pedri itu menjadi nomor 1. Touch-nya juga nomor 1, key pass-nya juga nomor 1. Jadi passing kunci yang jadi assist nomor 1, GA juga nomor 1. Jadi ya ini udah mulai yang gue bilang ngapain dia di lapangan selain golin. Nah, Pedri udah di momen itu ya. Kadang gini, orang kan taunya ya golin gitu kan. Orang taunya ya udah golin, atau dulu hanya ada data kalau nggak siapa yang cetak gol, siapa yang assist. Sekarang kan mulai 2023 apa ya, itu ada GA gitu. Jadi kayak kehitung pre-assist, kehitung menciptakan peluang, kehitung nge-build serangan gitu. Jadi ada gitu. Nah, dengan data-data tersebut makin kelihatan dan makin mencerahkan orang-orang goal hunter. Orang-orang yang mengukur pemain bola itu bakal hebat dengan torehan gol yang banyak. Ya itu juga unsur penting. Cuma di dalam sepak bola nggak cuma gol gitu. Ya jadi kalau ibarat lu manusia, lu harus punya tangan, lu punya otak, lu punya kaki, lu punya jantung. Kalau anatomi, lu punya usus, lu punya otak, lu punya ginjal gitu. Ya, nggak bisa cuma unsur, terserah lu gitu. Cuma dengan hadirnya beberapa data sekarang yang bisa dianalisa, yang bisa dimasukin ke sport science, yang bisa dipelajarin, harusnya bisa membuka pandangan bahwa sepak bola bukan cuma siapa yang bisa golin gawang terbanyak. Ya, pemain yang terbaik bukan cuma pemain yang bisa cetak gol, tapi sepengaruh apa dia untuk pertandingan, sepengaruh apa dia untuk klub, sepengaruh apa dia untuk sepak bola. Ya, kalau gol tunggu aja depan gawang, golin, tap in, tunggu aja depan gawang. Nge-create bisa gak? Nge-lead the game bisa gak? Mutus serangan bisa gak? Passing bisa gak? Ya,
main 90 menit sampai kalau nanti ada cuplikan atau highlight misalkan pemain tersebut versus klub A, pemain tersebut versus klub B, itu jadi seni, udah bukan masalah data, udah bukan masalah profesional, udah bukan masalah atlet, tapi udah di level art. Jadi udah ngelewatin itu, udah di level art, buat dinikmatin, udah buat dipelajarin, ya, udah buat dicontoh. Itu ya Pedri. Ada lagi statistik-statistik Pedri juga tuh. Kurang lebih sama. Jadi inilah yang membedakan pemain berkelas sama pemain jago. Pemain jago ya bagus, jago. Kita butuh di tim pemain jago, cuman kan hilang. Kadang ada match tertentu yang hilang. Nah, itulah Pedri. Dan selain Pedri, ini adalah torehan atau sejauh ini tren yang dijalani oleh Barcelona mulai dari 2025 ya. Jadi kita memang, atau Barcelona memang unbeaten dari 2025. Nih, tuh dari mulai awal tuh. Ya menang 4-0 lawan Athletic Club, menang 2-0, bantai Madrid 5-2, Betis bantai 5-1, tuh kan imbang memang lawan Getafe, menang 5-4 lawan Benfica, bantai Valencia 7-1 tuh yang habis ngalahin siapa itu Valencia tuh, kita bantai 7-1 lawan Atletico. Jadi kekalahan di match pertama putaran pertama La Liga gitu, Barcelona udah bisa balas dendam ya. Jadi gitu. Nah, sekarang gue mau ngasih lihat ada beberapa highlight yang pengen gue ambil atau momen-momen penting, yaitu yang pertama adalah momen Rapinya. Rapinya yang bukan seorang defender, bukan seorang back, yang tidak mesti ditugaskan untuk menyelamatkan gawang ya, karena fokusnya mungkin dia lebih ke cetak gol, beri assist ya, create chance. Rapinya berlari dari ujung ke ujung, dari gawang lawan ke gawang Barcelona dan membuat blok krusial. Nih, lihat. Nah, ini yang dinamakan kalau menurut gue Rapinya mentality ya. Jadi apapun harus dilakukan. Kalau Rapinya nggak bisa golin, ya dia mungkin mentalnya adalah ya jangan sampai kalah nih. Gue nggak bisa golin, ya gue nggak mau main jelek. Gue nggak bisa golin, ya gue bantu pertahanan. Gue nggak bisa nembus depan, gue bantu belakang. Nah ini Rapinya nih, kalau kita lihat nih ya, dari counter attack yang dari berasal dari Leganes. Nah pasti tuh lu lihat Rapinya, itu dikit aja sentuhan ya. Mungkin ya kalau di situ nggak ada Rapinya, itu udah probabilitas cetak gol untuk Leganes gede banget. Dan kalau imbang hilang 3 poin, 2 poin hilang ya. Atau gue lupa itu udah kalah apa udah menang apa belum. Barcelona kan udah menang sih, udah gol 1-0. Tapi ini tindakan yang harus ditiru sama pemain-pemain muda atau sama pemain-pemain Barcelona sih, mentalitinya. Bagaimana dia bisa berpikir dengan cepat, kita lagi diserang, back lagi nggak ada, gua harus turun. Dan kebetulan ketika dipasing, kaki dia yang ngenain bola, jadi mengubah arah bola. Itu Rapinya. Oke. Nah, selanjutnya adalah Fermin Lopez. Banyak yang komen juga di YouTube gua itu Fermin Lopez, ya bang sayang banget Fermin Lopez nggak bisa dimanfaatin peluangnya yang 1-1 sama kiper. Nah gua juga sangat menyayangkan itu nggak bisa jadi gol. Cuma kalau dilihat prosesnya, nih kita lihat lagi nih. Nih kalau kita lihat prosesnya, kelas banget coy. Siapa yang namanya? Fermin Lopez nih. Nih kita lihat nih, saat diangkat bola. Tuh, dapat kontrol sekali, jatuh 1 orang lewat, 2 orang lewat, tapi sayang, memang posisi kiper nih emang blocking banget ya posisi. Nah, kita lihat lagi. Tuh, kontrol 1 orang, jatuh, 1 orang lewat, 2 orang lewat. Aduh, sayang kurang klinis di situ. Tapi terlepas dari kurang klinisnya Fermin Lopez memanfaatkan peluang, lu lihat tuh bro, kontrol sekali, caping, pemain jatuh, 1 orang lewat, 1 orang lewat lagi. Barcelona butuh pemain yang bisa meliak-liuk di final third lawan, ya.
Sejauh ini orang yang paling jago menurut gue melihat Liuk di final third lawan membongkar kerumunan Muhammad Salah. Ya, Salah Liverpool nih sering banget cetak gol. Ya dia nge-protect ball, dia ngutak-ngatik bola di gawang lawan terus di shoot. Itu Salah ya sejauh ini ya. Setahu gue ya. Data paling banyak yang bisa melihat Liuk dan menciptakan gol dari kemelut, ciptakan gol dari keramaian, itu Muhammad Salah. Barcelona harus ada pemain yang kayak gitu, selain harus ada shoot dari luar kotak penalti. Terakhir, Inigo Martinez. Ini karisma banget nih ya. Dia melakukan penyelamatan melalui blok yang krusial. Oke, kita lihat. Ini dia, jadi di saat, kayaknya Munir ya pemain Barcelona ya. Munir, nah ini Munir udah lari di depan, nggak ada tanpa pengawalan. Ada Gerard Martin dan ada Inigo Martinez. Dan gila bro. Wah kelas banget sih. Maksud gua, coba lagi. Nih, kan jaraknya jauh ya. Pas banget tackle-nya tuh bener-bener kenain bola. Dengan jarak yang jauh tertinggal, dengan speed yang nggak terlalu cepat. Nih, speed nggak terlalu cepat. Speed kan kecepatan ya. Dengan lari yang tidak terlalu cepat. Inigo memang, gua yang salut dari Inigo nih timing interceptnya. Dia bisa aja dilewatin dari sisi wide kalau diajak sprint gitu. Tapi untuk ngeblok, intercept, bola atas, keren banget Inigo. Ini yang bilang, ketika gue nonton ya, pas Inigo melakukan blok seperti ini, gue ngerayain juga sih, kayak ngerayain gol kelas gitu. Tapi di sisi lain gue juga bilang kayak, menang ini Barcelona. Udah kayak ada beberapa peluang yang nggak bisa digolin dan ada tackle Inigo kayak gitu. Ini bau-bau menang. Mudah-mudahan bau juara, yang nggak boleh sombong. Cuma bau-bau menang mah ada tuh lawan Leganes. Itu ya. Jadi sekali lagi stop buat bilang Inigo Ramos Martinez, enggak. Inigo ya Inigo, Barcelona ya Barcelona. Ya, itu pemain-pemain yang menurut gua momen-momen yang sangat tepat, momen-momen yang bisa di-highlight dari match tersebut. Nah, sekarang gua mau bikin top 3 pemain yang top. Nah, top 3 pemain yang underperform. Top 3-nya aja lah langsung karena lagi nggak bagus banget ya pada ya. Top 3. Ketiga Pedri. Ya. Setuju gak lo? Ini lu silakan versi lu masing-masing ya. Ini gue langsung aja cepet. Top 3 pemain yang top lawan Leganes. Nomor 3 Pedri. Karena dia berlari. Gue lupa ya dia diganti apa enggak. Tapi dia berlari. Selagi dia bermain dia berlari. Membantu serangan, membantu bertahan. Membuat ritme sendiri di lini tengah. Pedri berjibaku. Ya. Nomor 2 Szczęsny. Szczęsny. Ya terakhir-terakhir dia digempur, ada save-save krusial juga. Dan gue nggak tahu kenapa agak lega sedikit gue kalau Szczęsny menjadi penjaga gawang Barcelona gitu. Yang pertama Inigo Martinez. Ya. Rapinya bro. Udah Inigo Martinez itu aja dulu ya. Jadi gue top 3 yang oke, Pedri, Szczęsny, Inigo Martinez. Oke. Kalau yang underperform ya, ini gua top 3. Pertama Yamal ya, karena bener-bener nggak kelihatan. Itu dia bertahan, nggak mau bantuin, nyerang nggak bisa nyerang. Saat itu emang konsentrasi lagi kecapean banget. Nomor 3 Lamine Yamal. Nomor 2 yang kuring Araujo. Nomor 1 Eric Garcia ya. Silakan kalau kalian yang nggak setuju boleh di komen top 3 buat kalian yang pemain yang lagi oke lawan Leganes dan top 3 yang underperform siapa aja. Oke, gitu aja dulu. Sampai ketemu lagi di review atau preview atau video-video selanjutnya dari Pakar Bola Momentari Sepak Bola dengan Kebahagiaan. Ada preview lawan Dortmund, prediksi lawan Dortmund, dan ada yang bakal tayang nanti di midweek ini. Jangan lupa nonton Dance TV, ada gue sebagai host dan ada bintang tamu yang keren-keren, kece-kece di situ. Dan jangan lupa juga Karbolmania, terima kasih selalu gue ucapkan buat kalian yang selalu nonton video gue. Dan yang belum subscribe, boleh silahkan di subscribe biar kita makin asik aja nih. Oke, gitu aja dulu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Vamos!